Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Hari ini hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 adalah H-2 Lebaran 2025, dimana seperti tahun-tahun sebelumnya menjelang Lebaran akan terjadi kenaikan volume kendaraan, khususnya kendaraan pribadi yang akan menuju kota Yogyakarta sebagai salah satu kota tujuan mudik untuk merayakan Lebaran setiap tahunnya. Nah, hari ini kita akan memantau kondisi arus mudik di beberapa titik exit tol, gerbang tol maupun simpang susun tol di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nah, perjalanan sore hari ini dimulai dari Jalan Laksda Adi Sucipto di depan Plaza Ambarukmo, salah satu mal terbesar di Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan menuju exit tol Taman Martani di Kelurahan Taman Martani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Kemudian menuju exit tol Prambanan yang berada di Jalan Raya Solo Yogyakarta, kilometer 25, tepatnya di Desa Tangkisan Pos, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya menuju gerbang tol Prambanan yang juga merupakan gerbang tol fungsional dan diakhiri di simpang susun Prambanan. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami untuk melihat situasi arus mudik di beberapa lokasi di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, kita baru saja melewati flyover Janti, jembatan layang sepanjang 1250 meter. Jembatan ini dibangun pada tahun 1998 sampai 1999. Pembangunan flyover ini bertujuan untuk mengatasi dan mengantisipasi kemacetan lalu lintas, terutama pada perlintasan jalur kereta api serta pada pertigaan Janti. Nah, kita terus berjalan ke arah timur teman-teman, dan kalau kita perhatikan arus mudik yang mengarah ke kota Yogyakarta, yaitu dari lajur yang ada di sebelah kanan kita, terpantau saat ini untuk jumlah kendaraan yang melintas terlihat sudah meningkat cukup signifikan ya dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Nah, posisi kita sekarang berada di pertigaan Maguwo dan terlihat lalu lintas di sini terpantau ramai lancar ya. Banyak kendaraan yang mengarah ke kota Yogyakarta sehingga tidak terjadi antrian di lampu merah pertigaan Maguwo. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini ada Pasar Sambilegi. Kemudian di sebelah kanan kita ini ada kawasan Bandara Adi Sucipto. Nah, Bandara Adi Sucipto merupakan bandara utama di mana sebelum ada Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo merupakan bandara yang melayani penerbangan domestik maupun internasional. Pada tanggal 29 Maret 2020, seluruh penerbangan domestik dan internasional yang dipusatkan di Bandara Adi Sucipto dipindahkan ke Bandara Udara Internasional Yogyakarta atau YIA yang terletak di Temon Kulon Progo. Dan saat ini Bandara Adi Sucipto hanya digunakan untuk keberangkatan dan kedatangan pesawat baling-baling, pesawat kargo dan pesawat non-komersial saja. Nah teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan. Nah, arah menuju Bandara Adi Sucipto, dari pertigaan tadi kita bisa berbelok ke arah kanan. Nah, kita terus berjalan ke arah timur di Jalan Raya Solo Yogyakarta. Dan posisi kita sekarang berada di Jalan Raya Solo Yogyakarta kilometer 14. Di sebelah kiri kita ini ada Pasar Kalasan dan kita berada di Kelurahan Tirto Martani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan kondisi lalu lintas saat ini terpantau padat merayap dan terdapat antrian yang cukup panjang ya di lampu merah atau simpang 3 Kalasan yang lokasinya ada di depan sana teman-teman. Dan kalau kita perhatikan antrian kendaraan di sini cukup panjang ya, sekitar 200-an meter ya dari posisi lampu merah Kalasan teman-teman. Nah, di lokasi ini jarang terjadi kemacetan sepanjang ini teman-teman. Kemungkinan hal ini disebabkan karena padatnya arus mudik yang keluar dari exit tol Taman Martani, di mana dari exit tol Taman Martani yang mengarah ke kota Yogyakarta, titik pertemuan arus dengan jalan utama yaitu Jalan Raya Solo Yogyakarta ada di simpang 3 Kalasan, yaitu di depan kita ya. Nah, kemudian dari simpang 3 Kalasan selanjutnya kita berbelok ke kiri ya.
menuju Jalan Raya LPMP. Dan kalau kita perhatikan di sini juga terjadi antrian yang cukup panjang teman-teman ya. Nah, kalau di sini antrian panjang di lampu merah sebagian besar merupakan kendaraan pemudik yang berasal dari exit tol Taman Martani. Nah, saat ini kita sedang berada di Jalan LPMP dan kita berjalan ke arah utara ya. Dan kalau kita perhatikan antrian di sini juga cukup panjang ya, sekitar 200-an meter teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya di depan kita ini ada selokan Mataram dengan pagar berwarna hijau. Nah, selokan Mataram merupakan kanal irigasi terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta yang panjangnya 31 km. Nah, saluran ini menghubungkan Sungai Progo di sisi barat dan Sungai Opak di sisi timur. Nah, perlu kami sampaikan teman-teman bahwa untuk mendukung pelayanan yang optimal bagi kelancaran dan kenyamanan masyarakat, khususnya yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2025, maka PT Jasa Marga Jogja Solo atau PT JMJ bersama pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman telah mengoperasikan jalur fungsional jalan tol mulai dari Klaten di STA 22+300 sampai dengan Prambanan di STA 30+900 panjang 8,6 km. Dari ruas Prambanan sampai dengan exit tol Taman Martani di STA 37+600 panjang 6,7 km, sehingga total untuk ruas Klaten hingga Taman Martani sepanjang 15,3 km yang dioperasikan secara fungsional dan gratis ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pengoperasian tol fungsional Lebaran 2025 kali ini dibuka dalam 2 jalur untuk tol fungsional dengan exit tol Prambanan dan 1 jalur untuk tol fungsional dengan exit tol Taman Martani. Nah, jalur fungsional jalan tol Jogja Solo segmen Klaten Prambanan Taman Martani mulai dioperasikan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Senin tanggal 7 April 2025, dan tol fungsional akan dibuka mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, perlu kami sampaikan bahwa jalur arus mudik dari tanggal 24 Maret hingga tanggal 31 merupakan jalur fungsional tol dari arah Solo ke Jogja, dan sebaliknya di tanggal 1 April sampai dengan tanggal 7 April merupakan arus balik sehingga akan diberlakukan arah jalur sebaliknya dari Jogja menuju Solo. Nah, teman-teman, kita saat ini masih berada di Jalan LPMP dan exit tol Taman Martani, lokasinya ada di depan kita ya. Dan saat ini kita melewati perempatan Tegal Rejo ya. Nah, dari perempatan Tegal Rejo tadi arah ke kanan akan menuju arah Prambanan, sedangkan arah lurus atau arah ke utara ini akan menuju arah Cangkringan atau arah Kaliurang ya teman-teman. Nah, teman-teman, berikut adalah pantauan udara di exit tol Taman Martani. Dan kalau kita perhatikan saat ini sudah tidak ada lagi kendaraan yang melintas ya. Padahal waktu sekarang baru menunjukkan pukul 16:05 ya. Artinya seharusnya masih ada sekitar 55 menit lagi sebelum ditutup. Nah, dari informasi yang kami dapatkan, exit tol Taman Martani ditutup lebih awal ya, karena beban lalu lintas yang tinggi. Yaitu sebelum ditutup tadi, kendaraan yang keluar dari exit tol Taman Martani sudah mendekati angka 800 kendaraan per jamnya. Sehingga sore ini jalur tol fungsional dialihkan menuju gerbang tol Prambanan atau exit tol Prambanan. Nah, selanjutnya kita akan menuju exit tol Prambanan teman-teman, sekaligus melihat situasi arus mudik di Jalan Raya Solo Yogyakarta, khususnya di kawasan Prambanan. Nah, kita baru saja melintasi jembatan Tulung, jembatan Sungai Opak yang berada di Kelurahan Taman Martani ya. Dan selanjutnya di depan kita, di sebelah kiri kita, ini ada kantor Kelurahan Taman Martani yang berlokasi di Jalan Tulung Taman Martani nomor 147, Kelurahan Taman Martani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Taman Prambanan Kulon. Di sebelah kiri kita ini adalah Taman Wisata Candi Prambanan. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan Jalan Taman Prambanan Kulon dan Jalan Raya Solo Yogyakarta. Dan dari pertigaan yang ada di depan kita berbelok ke arah kiri atau ke arah timur.
Nah, saat ini kita sudah berada di Jalan Raya Solo Yogyakarta dan kita sedang melewati jembatan Prambanan ya, jadi jembatan Sungai Opak. Nah, di depan kita ini ada pertigaan Terminal Prambanan ya, arah ke kanan akan menuju Jalan Raya Piungan Prambanan dan kita terus lurus mengikuti Jalan Raya Solo Yogyakarta, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kendaraan yang melewati simpang Prambanan yang terpantau di sebelah kanan kita, terlihat masih normal ya, belum ada antrian panjang, teman-teman ya. Nah, kemudian di depan kita ini ada gapura perbatasan, yaitu perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, teman-teman, dari kawasan Candi Prambanan kita terus berjalan ke arah timur menuju exit tol Prambanan di Kecamatan Jogonalan. Saat ini kita sudah berada di Jalan Raya Solo Yogyakarta, kilometer 25, tepatnya di Desa Tangkisan Pos, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nah, di depan kita ini ada pertigaan. Nah, pertigaan inilah exit tol Jogonalan atau exit tol Prambanan. Nah, berikut ini adalah pantauan udara di exit tol Prambanan, teman-teman, dan terlihat saat ini mulai terjadi antrian kendaraan ya, khususnya kendaraan pribadi yang berasal dari gerbang tol Prambanan. Nah, teman-teman, pertigaan ini adalah exit tol Prambanan ya. Jadi kalau kita lurus ini akan menuju arah Solo ataupun Kota Klaten ya. Kemudian arah ke kiri ini akan menuju gerbang tol Prambanan. Dan arah sebaliknya atau arah selatan ini akan menuju arah Kota Yogyakarta. Dan kalau kita perhatikan, sebagian besar yang keluar melalui exit tol Prambanan ini menuju ke arah selatan atau ke arah Kota Yogyakarta. Nah, dari pantauan kita tadi ya, dari simpang Prambanan sampai dengan exit tol Prambanan terpantau lalu lintas ramai, namun tidak ada kemacetan ya di jalur mulai dari simpang Prambanan sampai dengan exit tol Prambanan. Nah, pembangunan jalan tol Jogja Solo setidaknya bisa mengurangi kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Solo Yogyakarta serta dapat mempersingkat waktu tempuh ya, karena kita tidak perlu melewati traffic light yang jumlahnya cukup banyak ya di Jalan Raya Solo Yogyakarta ataupun Jalan Klaten Solo. Nah, selanjutnya dari exit tol Prambanan kita menuju gerbang tol Prambanan, teman-teman, untuk melihat situasi terkini ya di gerbang tol Prambanan, di mana saat ini seluruh kendaraan sudah dialihkan menuju exit tol Prambanan ya. Nah, teman-teman, ini adalah suasana terkini di gerbang tol Prambanan ya, dimana di sini terlihat cukup banyak kendaraan pemudik yang melewati gerbang tol ini. Nah, gerbang tol ini berlokasi di Desa Dompiongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan tol fungsional di gerbang tol Prambanan ini terlihat di sini ada dua jalur ya. Jadi jalur di sebelah kiri dan di sebelah kanan.
Jadi jalur di sebelah kiri ini akan menuju exit tol Prambanan tadi yang telah kita lewati tadi. Kemudian jalur di sebelah kanan akan menuju Klaten, Boyolali, Solo ataupun jalan tol Trans Jawa. Nah, perlu diketahui bahwa progres pembangunan segmen Klaten Prambanan saat ini sudah mencapai 100% dengan konstruksi perkerasan jalan rigid yang sudah rampung termasuk prasarana rambu dan marka jalan. Namun di sini masih ada uji fungsional atau uji kelayakan dan saat ini masih dalam proses, sehingga segmen ruas Klaten Prambanan ini masih merupakan jalan fungsional ya. Dan perlu kami sampaikan ya, bahwa untuk melewati jalur fungsional ini, pengguna jalan harus tetap melakukan tapping kartu uang elektronik atau e-money ya, meskipun nantinya tidak akan dilakukan pemotongan saldo alias gratis. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan semakin sore jumlah kendaraan yang memasuki gerbang tol Prambanan ini semakin banyak ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menuju simpang susun Prambanan yang lokasinya ada di sebelah utara dari gerbang tol Prambanan. Nah saat ini kita sudah berada di simpang susun Prambanan dan seperti inilah suasananya dan penampakannya dari udara teman-teman. Nah simpang susun Prambanan ini menghubungkan dua gerbang tol penting, yaitu gerbang tol Prambanan dan gerbang tol Manis Renggo. Nah, gerbang tol dan exit tol Manis Renggo merupakan exit tol terakhir atau keempat di wilayah Klaten yang berlokasi di Desa Burangan, Kecamatan Manis Renggo ya. Nah, exit tol ini akan menjadi akses yang mendukung pariwisata di lereng Gunung Merapi. Namun untuk pengerjaan dari exit tol Manis Renggo akan dikerjakan paling akhir alias tidak bersamaan dengan ketiga exit tol lainnya di wilayah Klaten. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan pemandangan dari udara terlihat banyak kendaraan yang melintasi area sisi kanan jalan saja. Artinya sisi kanan adalah jalan menuju gerbang tol Prambanan ya. Jadi jalan yang di bagian tengah ini kosong ya, tidak dilewati karena sudah ditutup tadi ya. Nah, jalan di bagian tengah ini jalan yang menuju atau mengarah ke exit tol Taman Martani. Sedangkan yang ada di sebelah kanan akan mengarah ke exit tol Prambanan dan di sebelah kiri akan mengarah ke Klaten, ke Solo, ke Boyolali ataupun ke jalan tol Trans Jawa. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada hari ini untuk memantau arus mudik di H-2 Lebaran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.